Apa itu? Memikirkan kembali sebuah hubungan. Tentunya ini adalah hubungan dengan Tuhan ya. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan hari-hari ini ya? Mengapa perlu sekali untuk memikirkan eh, sebuah hubungan ya dalam bersama dengan Tuhan ini ya. Nah, pertanyaannya gini, menurut Bapak Ibu, relasi dengan Tuhan itu ukurannya apa sih? Ya kan? Kalau kita bisa menilai sebuah hubungan seseorang dengan Tuhan, ya kan? Nah, menurut saya nih kadang-kadang ya, kadang-kadang kita bisa melihat lewat hubungan. Oh, ini orang hubungannya bagus nih sama Tuhan nih. Oh, ini orang orangnya intim nih. Oh, orang-orang ini saleh hidupnya nih ya. Kenapa? Wah, karena dia rajin ke gereja. Wah, karena dia baca Alkitab. Wah, setiap pagi dia nggak pernah ketinggalan the power of love. Ya, gitu kan. Setiap hari dia minta pelayanan terus ya kan. Rajin pelayanan baik di gereja ya kan. Wah, media sosialnya dong, lihat dong ya kan. Itu perkara rohani terus yang dipikirkan. Wah, Firman bilang perkara-perkara atas yang kamu pikirkan, jangan perkara-perkara di bawah ya kan. Doanya tuh kalau doa tuh panjang banget, kata-katanya bagus banget, indah banget, suaranya merdu banget ya. Sampai-sampai setiap orang doa dia ketiduran. Setiap dia doa orang-orang lain pada ketiduran gitu, karena indah itu sekali gitu ya. Terus terus dia nggak pernah tinggalin komunitas, nggak pernah ninggalin komunitas. Selalu ada kegiatan apa, kegiatan rohani apa, oh selalu ingat, selalu ingin. Nah, pertanyaan apakah itu? Ya semua ini baik ya, semua ini baik. Saya nggak katakan ini nggak baik ya. Tapi gini pertanyaannya, apakah itu yang menjadi sebuah tolak ukur bahwa seseorang memiliki sebuah relasi yang baik di dalam kehidupannya? Ya. Nah, kalau gitu apa dong tolak ukurnya? Nah, ini ada dua gambar ya. Terkadang kita terjebak ya di dalam sebuah relasi yang dua ekstrim ya, relasi yang ekstrim dalam membangun relasi. Nah ini saya kasih contoh relasi dengan sesama ya. Ya, bukankah relasi kita tuh dengan Tuhan apabila gagal itu akan membuat sebuah relasi hubungan yang gagal juga dengan sesama ya. Dan bisa juga relasi hubungan kita dengan sesama apabila gagal itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan juga gagal ya. Nah, ini relasi ya. Pertama nih ini nih mojok-mojok nih ya, Bapak Ibu ya, sudah berapa lama nih ya dulu ya, masih ingat nggak Bapak Ibu ya? Waktu zaman pacaran ya, hanya saya yang sayang dia. Ya. Hanya saya yang ngerti dia. Nah, kelihatannya deket gitu loh. Tapi lama-lama masuk di dalam satu zona overprotective ya. Kamu jalan dengan siapa? Wah, ya kan? Ini saya cium ada bau-bau wangi-wangian di baju kamu. Habis jalan sama siapa? Ya, udah makan belum? Ya kan? Dulu zaman pacaran ya Bapak Ibu masih ingat gak ya? Jangan terlalu banyak begadang. Nah, wah kalau dulu Bapak Ibu baca surat cinta yang datang, wah setiap pagi tungguin dan tukang pos. Mampir nggak nih ya nunggu-nunggu ya surat cintanya dibaca berulang-ulang. Nah ini senyum-senyum kayak pengalaman ya. Nah, yang diam-diam aja berarti nggak pacaran langsung nikah. Ya mohon maaf ini bercanda ya. Terus kalau pergi tolong info dong. Ya kalau dulu ya kalau zaman sekarang ya video call, ayo. Oke kalau video call harus segera diangkat. Ya, kalau bisa bahkan nih ada saya pernah temuin pasangan gitu ya. Wah kalau bisa HP-nya disadap. Wah, lagi ngobrol sama siapa dia harus baca. Wih toksik banget itu hubungan. Kelihatannya bagus, tapi ini saya katakan ini hubungan yang nggak sehat banget. Nggak ada trust ya, antras ya kan. Belum masih pacaran aja udah begitu ya, apalagi kalau udah nikah. Waduh, bisa pusing deh ya. Nah, ada relasi yang di sampingnya nih ya, yang empat orang ini. Wah, dia nggak peduli deh dengan kondisi orang itu, lagi kompromi dengan dosa, lagi hadapin masalah, cuek deh. Yang penting gini, kita ngumpul. Yang penting friends forever. Yang penting happy, ya kan? Dia nggak peduli. Nah, bukankah kedua relasi ekstrim ini hampir mirip dengan relasi kita dengan Tuhan? Ya. Nah, ada dua ekstrim relasi kita dengan Tuhan. Apa itu? Pertama, legalisme. Artinya gini, dia merasa sangat dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai menganggap dia paling benar, paling tahu. Ya, si paling tahu tentang Tuhan. Wah, paling ngerti deh dengan hati Tuhan. Gitu loh. Ya, dengan jadi di ekstrem legalisme ini ada legalistik,
dia menganggap dialah yang paling benar. Pokoknya kalau udah ngomong tentang Tuhan, dia merasa dia paling benar. Orang lain salah, ya kan? Nah, kadang-kadang ngomongin, ih kamu tuh keliru tentang Tuhan. Tuhan tuh nggak kayak gitu, ya kan? Dia hanya menyatakan Tuhan dari sisinya dia. Nah, ini golongan ekstrim yang pertama yaitu legalisme. Nah, yang kedua, antinomianisme. Wah, sangat tahu Tuhan itu maha kasih, penuh kasih karunia. Akhirnya gini, dia nggak peduli dengan dosa. Pokoknya Tuhan selalu, karena gini, dia selalu berpikir bahwa Tuhan selalu mengampuni dia. Nah, mentang-mentang Tuhan udah saling maha kasih, hidupnya cuek. Sembrono, semau-maunya, pasti diampuni Tuhan. Nah, ini golongan yang kedua. Ya, nah sebenarnya ini adalah musuh daripada Injil. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, nah ada tiga hal yang mau kita bahas. Pertama, bahaya daripada legalisme, bahaya dari antinomianisme, dan Injil sebagai pusat relasi kita. Ya, jadi baik legalisme maupun antinomianisme adalah dua ekstrim yang menjadi musuh Injil. Ya, Injil itu apa sih? Ya, kita sudah tahu ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kabar baik. Injil adalah usaha Tuhan mencari manusia berdosa. Ya, kita jangan hidup dalam agama karena Yesus datang ke dunia bukan membawa agama, dia membawa kabar baik, dia membawa Injil, ya kan? Dia nggak bilang ikutlah aku, berarti kamu harus jadi orang Kristen, enggak, gitu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya orang Kristen yang percaya, enggak, supaya setiap orang percaya, ya kan? Tidak binasa, orang percaya. Jadi Yesus bukanlah Tuhan orang Kristen. Yesus adalah Tuhan orang percaya. Yesus adalah Tuhan semua orang percaya. Amin. Nah, kita semua adalah orang percaya. Itulah Injil. Tapi kalau agama adalah usaha orang berdosa mencari Tuhan. Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bukan karena Tuhan melalui Roh Kudus yang menyentuh hati orang itu untuk bisa bertobat dan berjumpa dengan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia-Nya, nggak akan pernah bisa. Jadi semata-mata, Bapak Ibu, kondisi kita hari ini, bagaimana keadaan kita hari ini, itu semata-mata karena inisiatif Tuhan. Nggak ada peranan sedikit pun dalam diri kita. Nggak ada peranan keselamatan dalam diri kita itu punya peranan ya atas apa yang kita alami. Bahkan pertumbuhan iman kita hari ini kita bisa melayani, saya mau katakan nggak ada sedikit pun pelayanan dari kita. Semuanya atas inisiatif Tuhan. Semuanya adalah peranan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus bilang ikutlah aku, ini bukan bicara harus jadi Kristen dan lain sebagainya. Ikutlah aku itu artinya gini, relasi, hubungan itu penting. Ya, relasi dan hubungan lebih penting daripada sebuah kepadatan pelayanan. Ya, jangan sampai kita melayani tanpa daripada sebuah keintiman. Nah, jangan sampai kita melayani tanpa pengenalan. Wah, itu nanti akan masuk dalam dua ekstrim ini. Jadi, relasi apapun yang tidak dilandaskan, ya, relasi apapun yang tidak dilandaskan berpusat pada Injil, semuanya itu nggak sehat, ya. Nah, bisa-bisa gini, dia keenakan sendiri, nikmat sendiri, ya kan? Atau yang kedua, dia paling cuek. Ya, Tuhan terima kita apa adanya, nggak peduli lagi dengan dosa. Nah, nanti saya akan kasih lihat ciri-cirinya. Ya, jadi sering sekali anak-anak Tuhan, ini bicara anak-anak Tuhan ya, saya nggak bicara orang percaya. Ya, kalau orang percaya cuek nggak peduli dengan dosa ya udah, gitu loh. Saya bisa maklumin, gitu loh. Ya, jadi kalau anak-anak Tuhan masih jatuh dalam dosa, artinya gini. Kita juga jangan sampai nanti terjebak dalam legalisme. Kita mendoakan dia, menerima dia tanpa syarat. Nanti saya akan sampaikan ya. Jadi seringkali anak-anak Tuhan terjebak dengan dua seni. Ya, hal ini membuat kita sering. Jadi kita harus berkaca. Termasuk saya. Ya, saya juga bisa terjebak dalam dua area ini. Ini adalah bisa dibilang tempat yang sangat licin, mudah sekali tergelincir, ya, mudah sekali terjebak, ya. Tapi di dalam proses sanctification, pengudusan hidup, kita mau belajar sama-sama, ya. Nah, kita belajar apa itu bahaya dari legalisme. Nah, kita baca ya.
Di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 36. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, kita lihat di konteks ayat ini, orang Saduki dan Farisi, mereka itu bergabung bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu melawan Yesus. Ya, jadi Yesus menjadi musuh bersama. Padahal kita tahu orang Farisi dan Saduki ini bisa dibilang adalah orang yang sangat bermusuhan. Ya, kalau bahasa Medannya ciong berat, gitu ya, gitu loh. Tapi karena tujuan-tujuan yang sama, mereka bisa gabung, mereka bisa bersekutu, ya. Nah, contohnya gini lah, ya, kalau lagi pertandingan sepak bola tuh ya, kalau antar klub Persebaya dan Persib itu kalau lagi bertanding itu ribut, ya, bahkan pernah makan korban, ya, bodol nekatnya, ya, yang bonek-boneknya itu, wah, itu konflik tuh. Tapi ketika Indonesia lawan Arab kemarin, weh, itu Persija, itu wah semua, ya, itu Persikabo, orang Persipura, semuanya bergabung bersatu, ya. Kadang-kadang sepak bola itu mempersatukan, ya. Gitu loh. Agama belum tentu bisa mempersatukan. Gitu ya. Nah, itu mereka bersatu. Tapi kalau udah menang, ya udah menang nih, wah euforia. Kayak kemarin lawan Arab menang 2-0, euforia gitu loh. Nanti kalau udah ketemu lagi nih orang Persikabo sama Persib, wah bisa berantem lagi tuh, Tunggu ya. dulu. Karena tujuannya sama gitu. Bentar. Kalau tujuannya sama, iya gitu. Tapi kalau pamannya tujuannya beda, mereka ribut lagi. Ya, ya betul. Itu dulu, ya. Kalau sekarang kayaknya udah enggak, ya. Nah, ini contohnya. Ada lagi contohnya, tukang gosip. Oh, tukang gosip nih kalau ketemu sama tukang gosip, ih, seneng banget gitu. Jangan ya, saya mau cerita sama kamu nih, ya. Tapi kamu jangan cerita sama siapa, ya. Ini cuma buat kamu aja, gitu loh. Cerita-cerita, ya kan. Nanti orang kedua cerita lagi. Saya dapat kabar dari si A. Kalau begini, ini saya nggak lagi gosip, ya. Ya, cuman kamu aja saya kasih tahu, gitu loh. Ya, jangan cerita ya. Nanti saya cerita, saya nggak lagi gosip nih, ya kan? Jangan cerita sama yang lain, cuma kamu aja kasih tahu. Yang lain saya nggak kasih tahu. Sampai nomor 3, 4, 10. Satu pasar tahu semua jadinya, ya. Jadi kalau orang gosip sama orang gosip ketemu, wah seru. Apalagi kalau dia punya musuh yang sama. Wah, apalagi kalau dia, si A dan si B lagi kesal sama bapak gembalanya. Wah, gembalanya digosipin. Ketemu tuh habitatnya, ya. Tapi sebenarnya mereka itu sebenarnya tuh lagi konflik. Tapi kalau ketemu musuh yang sama, mereka jadi tukang gosip. Nah, kadang-kadang juga tukang kepahitan. Ya. Orang tukang kepahitan juga begitu, ya, ketemu sama tukang kepahitan mereka bisa, apalagi dia pahitnya dengan orang yang sama, wih, bisa kumpul mereka, padahal tiap hari mereka ribut juga berdua gitu loh, ya, tapi karena punya musuh bersama mereka bersatu. Aduh, capek banget, ya. Nah, ini jadi contohnya, ya, jadi ada dua model, ya, imam kepala nih kalau orang Saduki, ya. Orang Saduki itu bisa dibilang Kristen keturunan. Wah, belajar firman mah udah biasa, ya, garis keturunan orang Lewi, ya kan. Bahkan begini, waktu dia lahir aja tali pusarnya dipotong pakai Alkitab. Ngeri banget, ya. Saking keturunannya gitu loh. Nah, kalau orang Farisi itu pekerja keras, ya, bisa dibilang Kristen salfok, Kristen yang salah fokus. Fokusnya apa? Selalu hukum, hukum, hukum. Bahkan dia lupa dengan kasih. Ya, fokusnya pada diri sendiri. Dialah yang paling benar. Ya, kalau bisa nih di dalam dunia pelayanan, Tuhan gak kelihatan. Tuhan gak dirasakan. Yang dirasakan adalah hadiratnya dia, hukumnya dia, idealisme dia, ide-ide pemikiran dia. Nah, ini orang-orang Farisi, ya. Dan orang-orang Farisi itu selalu, ya, bilang haleluya, postingannya rohani terus. Tapi kalau di keluarga marah-marah juga, ya. Haleluya, haleluya. Nyampe rumah, iya, iya, nampar-nampar juga gitu, ya. Terus kalau umpamanya, wah, kalau nyanyi tuh luar biasa ngangkat tangan di gereja gitu loh, ya. Kadang-kadang saya suka mikir, ya, saya juga kadang-kadang mikir gitu loh.
Orang kalau ke gereja tuh bisa ngangkat tangan gitu. Tapi kalau doa pribadi boro-boro ngangkat tangan, lipat tangan lah, sambil garuk-garuk, sambil ngupil lah, nyembah Tuhan gitu loh. Tapi kalau di gereja bisa ngangkat tangan, jangan-jangan cuma gaya-gayaan doang gitu ya. Tapi kalau di keluarga, aduh, dia nggak jalanin ya. Oke, nah nih ya, Kristen Salfok dan Kristen keturunan. Nah, ketika kedekatan dengan Tuhan dibangun bukan atas dasar cinta, namun karena tuntutan dan pengejaran, maka kita akan berbuah menjadi sombong dan menyerah. Ya, ini perlu kita notice. Ketika kedekatan dengan Tuhan dibangun bukan atas dasar cinta, namun karena tuntutan dan pengejaran, maka kita akan berbuah ya menjadi sombong dan menyerah. Ini juga teguran buat diri saya. Apakah saya melayani firman Tuhan atas dasar cinta? Apakah saya melayani di gereja atas dasar cinta? Atau ada tuntutan, ada pengejaran di sini, ya? Pokoknya kalau saya nggak dekat sama Tuhan atas dasar cinta, hidup kita akan berujung pada dengan sombong. Ya. Bisa nggak orang dekat sama Tuhan karena jabatan? Bisa, karena dia lagi menjabat jadi penetua, jadi pelayan, jadi pendoa, ya hidupnya jadi dekat gitu loh, ya. Karena sebuah proyek ketaatan. Nah, di dalam pemuritan harus dimuridkan, ya harus taat, ya dituntut gitu. Atau ngejar sesuatu. Wah, kalau saya nggak doa hari ini nih, pasti nih rezeki saya hilang nih. Nih kalau saya nggak doa nih, waduh, saya bisa sakit-sakitan nih keluarga nih. Kalau saya nggak doa nih, aduh nggak baca Alkitab nih, pasti hari-hari ini, waduh, pasti berkat-berkat pada hilang nih. Ya kan doa saya nggak dijawab nih. Nah, itu karena kita melakukan sesuatu bukan karena cinta, tetapi apa? Karena pengejaran. Ya. Ada sesuatu, ya. Ada udang di balik bakwan, ya. Ya. Waduh, cuan saya nih bisa hilang nih, bisa sial nih. Kalau saya hari ini nggak doa nih, hari ini saya nggak ini, ya, bukan karena cinta. Wah, itu karena pengejaran. Nah, kita mau sama-sama refleksi, ya. Nah, jadi di dalam relasi yang karena tuntutan bukan karena cinta, ya, makanya orang akan selalu masuk dalam sebuah legalisme, ya, selalu mengukur orang lain dengan dirinya, ya, selalu dia akan jatuh dalam sebuah kesombongan. Masa iya sih, waduh, dia tuh kakek nenek buyutnya semuanya tuh orang Kristen yuk. Tiap hari saya lihat dia ke gereja lu. Mereka pas persekutuan loh, ada komsel loh, ibadah terus loh, rumah tangga loh. Masa iya sih bisa jatuh dalam Tuhan? Wah, saya yang males-malesan ke gereja nggak pelayanannya nggak jatuh. Nah, orang legalisme begitu tuh. Dia selalu mengcompare dirinya. Masa iya sih? Dia tuh pendeta loh. Masa pendeta kayak begitu sih? Saya jemaat biasa aja nggak bikin bisa jatuh dosa kayak gitu loh. Masa iya sih pendeta ngomongnya kayak begitu? Ya kan? Lebih baik saya ya nggak pernah baca Alkitab tapi hidup saya baik-baik saja. Nah, gitu tuh. Orang legalisme tuh selalu pengen nyerang, selalu ingin membanding-bandingkan. Udah Kristen lama kok hidupnya gitu sih, ya kan? Masa pelayanan masih jatuh, pelayanan masih jatuh, masa keluarganya begitu? Selalu ingin menyerang, selalu ingin membandingkan dengan diri dia. Nah, ini orang-orang legalisme, ya. Timothy Keller bilang begini, ketika kita jatuh dalam legalisme, kita akan kehilangan keintiman sejati dengan Tuhan. Wih, ngeri ya. Kalau kita jatuh tergelincir ya di dalam legalisme, kita akan kehilangan keintiman sejati dengan Tuhan. Karena kita hanya melihatnya sebagai hakim yang menuntut, bukan sebagai Bapak yang penuh kasih. Ya, Bapak yang Tuhan tuh seperti hakim, ya. Padahal Dia adalah Allah yang setia dan adil, gitu loh. Kalau cuma adil doang tanpa kesetiaan, wah dia bukan Tuhan. Tapi setia dan adilnya bertemu di atas kayu salib, ya. Penuh kasih dan penuh keadilan. Nah, ini kalau kita melihat Tuhan hanya kita hidup dalam legalisme, kita hanya lihat Tuhan itu menuntut, menuntut. Pokoknya saya harus baca satu hari 5 pasal, tuntutan, gitu loh. Bukan karena dorongan rasa cinta, bahwa itu bukan sebagai tuntutan, tetapi sebuah dorongan rasa cinta kita. Ya Bapak Ibu dulu pernah ya dapat surat cinta dari pasangan, dari suami atau istri kita. Ih,
Itu kalau bisa surat dicium-cium, dicium-cium terus ya. Mungkin aduh mesra banget gitu, wangi banget disimpan ya. Padahal cuman kata-katanya, sudah makan belum? Aku rindu padamu, ya kan? Aku akan selalu menjadi eh, orang yang setia. Padahal katanya cuma 3 baris, tapi dibacanya berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Nah itu karena dasar cinta gitu. Nah kita punya gairah seperti itu nggak waktu baca firman Tuhan? Ada nggak? Atau karena tuntutan? Ih, saya nih tahun ini belum sampai wahyu nih, ya masih muter-muter aja di ulangan, ya masih muter-muter di ulangan, makanya diulang-ulang terus gitu loh. Nggak lompat ke Yosua, nggak lompat lagi ke yang lain gitu ya, muter-muter saya belum ini. Jadi karena tuntutan, karena si dia nih, waduh teman-teman saya udah sampai udah 5-6 kali baca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu, sampai udah 5 putaran, saya masih muter-muter ya di ulangan gitu loh. Nonton berhenti-berhenti di penghakiman gitu loh, di hakim-hakim maksudnya gitu loh. Merasa kehakimin gitu loh. Nah, para orang legalisme kalau udah nggak nyampe ke dalam sesuatu yang dia capai, yang dia tuntut, nggak dapet itu, akhirnya nanti dia akan bilang begini, aduh saya nyerah deh, aduh saya memang nggak berharga deh, aduh saya ini Kristen yang kacau deh, aduh saya ini murid Kristus yang nggak benar, aduh. Nah akhirnya dia bisa down, ya karena apa, dia jatuh di dalam ekstrim legalisme, ya. Pokoknya orang legalisme itu selalu ingin compare hidupnya dengan orang lain, ya, dan selalu memusatkan segala sesuatu pada dirinya, ukuran itu dia gitu loh, ya. Nah hari ini kita mau berhenti sejenak, kita mau merenung sejenak, stop and reflect, ya. Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati Bapak Ibu, ya. Tuhan berbicara apa dalam diri kita? Pertama, apakah saya merasa lebih baik rohani saya daripada orang lain? Ya, apakah sulit menerima dan cepat menghakimi kegagalan orang lain? Ya, ada orang lain gagal, kita langsung menghakimi. Ih, kok gitu aja jatuh sih? Ih, gitu aja menyerah sih. Gitu. Kita mudah cepat menghakimi. Atau begini, kita merasa senang dan puas ya ketika sesama kita gagal, ya. Lagi sukses, kita bilang, ih, dia mah belum seberapa lah. Ih, jangan-jangan, jangan-jangan gitu, asumsi. Tapi kalau lagi puas, haleluya, gitu kan. Bahkan penuh urapan dia ketika lagi ngeliat orang lagi puas. Ih, bahaya banget tuh ya. Ya. Yang keempat, apakah sering menuntut orang lain tanpa mau memahami kesulitannya? Ya, kita lebih sering menuntut orang lain. Kita nggak pernah tahu kesulitan. Ini orang kok tiap hari telat melulu ke gereja, padahal rumahnya dekat. Nah, kita nggak pernah mau pahami. Ya, seharusnya kita tanya, Ibu, Bapak, Ibu punya kendala apa? Ya, apa yang bisa saya bantu? Apa perlu saya jemput? Ya, bisa nggak Ibu cerita? Nah, begitu harusnya kan ya. Tapi enggak, tanpa babi Ibu, nggak ada angin, nggak ada apa, langsung. Kamu tuh lain kali jangan telat terus ya. Ayo. Terus, apakah kita memiliki mentalitas bersaing dalam pelayanan, bahkan perhitungan rohani? Ada nggak kita mentalitas bersaing dalam pelayanan? Ya, gitu loh. Ya, saya punya anak-anak didik, ya. Ada yang udah jadi gembala, jadi hamba Tuhan, jadi guru Injil, ya. Saya bahagia, sukacita sekali, gitu loh. Nah, ketika dia di dalam kehidupannya, ya saya jadi bapak rohani dia. Tapi kalau dalam hal teologi ya, apalagi yang udah S2, atau saya belajar lagi sama dia. Ya. Nggak ada tuh dalam sebuah pelayanan rasa saya harus lebih baik. Ya, justru bersyukur. Ya, nah mari kita sama-sama jawab di dalam hati kita. Ya, ya sudah Bapak Ibu. Ya, ini boleh di screen capture, nanti bisa direnungkan. Ya, ini pun menjadi perenungan buat saya. Ya, bukan dalam arti saya udah menang di area ini. Ya, kadang-kadang bisa bisa aja ya terutama pada anak gitu ya. Kadang-kadang suka nuntut sama anak tuh ya. Kadang-kadang suka ngomong gini, kamu tuh ya baru begini. Papa tuh dulu ya. Nah itu tuh saya jatuh dalam legalisme.
Kamu sekolah enak dianterin ya. Papa dulu ya, dulu tuh naik jalan kaki loh. Nih, papa kasih tahu nanti jalan kaki dari mana ke mana. Begitu. Nah, saya masuk dalam legalisme. Saya membanding-bandingkan anak saya dengan saya dulu. Saya bisa jatuh, Bapak Ibu. Ya, saya bisa jatuh. Gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang kita belajar bahaya antinomianisme. Ya, di Roma 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan apa? Jika demikian, apakah yang akan kita katakan? Ya, apakah yang akan kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, jadi antinomianisme itu bilang apa? Karena kita ngerasa ada kasih karunia, ya, kita jadi bertekun lagi dalam dosa. Gitu. Karena nanti Tuhan akan ngampuni. Tapi di dalam Roma, Paulus bilang belas, katakan sekali-kali tidak, tanda seru, ya, tidak keras sekali, ya. Nah, Timothy Keller bilang begini, antinomianisme itu membuat kita alergi pada kebenaran, kecanduan pada pengalaman, menginginkan transformasi tapi nggak mau kehilangan kebebasan dan kendali karena tunduk pada otoritas dalam komunitas yang menuntut komitmen. Nah, orang antinomianisme itu selalu ingin hal-hal yang pengalaman, kesaksiannya bagus dan lain sebagainya. Bahkan kesaksian dijadikan kebenaran. Waduh. Dulu saya pernah ngelayanin satu orang pria ya. Wah, dia bersaksi begini. Di grup ya, saya dengar. Saya dulu waktu minta ampun sama istri saya ketika saya melakukan dosa yang mengecewakan dia. Saya pulang-pulang, saya ambil baskom, saya basuh kakinya. Ya, ya bagus sih, ya. Itu kan menunjukkan hati seorang hamba ya, seorang dulos gitu di hadapan istri. Ya. Saya basuh kakinya, bahkan saya minum airnya. Ih, kok gue sih oh enggak. Bisa diare yang ada gitu loh. Itu dijadikan kebenaran. Dia nuntut teman-teman yang lain kalau bisa lakukan itu pasti dimaafin. Iya, dimaafin tapi langsung masuk IGD. Ya kan? Dimaafinnya di rumah sakit. Ya, jadi diare itu. Jadi kayak gitu. Kesaksian dijadiin kebenaran ya. Kesaksian itu adalah meneguhkan kebenaran. Kesaksian bukan kebenaran. Nah, dari sini kita belajar ya bahwa orang-orang antinomianisme itu selalu alergi kepada kebenaran. Ya. Nah, kalau saya bicara tentang gereja, apa yang dicari? Wah, dia selalu ingin melihat gereja-gereja itu yang berhasil. Ya, dia ngelihat hasilnya aja. Dia nggak tahu prosesnya. Bagaimana gereja itu sampai hari ini bisa terjadi? Wah, banyak gonjang-ganjing, konflik, gesekan, dan segala sesuatu. Ya, tapi dia lihat hasilnya, wih keren nih gereja, gedungnya bagus, wah musiknya, penyembahannya, baru masuk, masuk baru nginjek keset aja udah ngalamin hadirat Allah gitu ya. Jadi belum masuk ruangan nih baru nginjek kesetnya. Itu dia ngeliat dari apa? Dari kulitnya aja. Ya. Orang antinomianisme itu sulit diatur, lebih suka dengan hal-hal liberal, liberal gitu loh. Saat diajak memuritan, gak mau. Yuk kita doa pagi, gak mau. Ya, gitu loh. Setiap ke gereja bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Apa yang menyenangkan telinganya, ya, apa yang dia sukai, ya. Bahkan kalau bisa tuh ada gereja yang memiliki apa daya tarik, ya. Apa daya tariknya dari gereja ini? Gedungnya kah, ya kan, ibadahnya kah, alat musiknya kah, pengkhotbahnya kah yang lucu-lucu, terus gitu ya, ya, gitu loh. Ya, terus gereja yang terbuka dalam hal pemikiran-pemikiran kompromi, ya kan? Contoh, eh, ya gereja harus penuh kasih lah, LGBT. Nah, hari-hari ini ya ada sebuah riset yang agak sesat, dia bilang LGBT itu adalah DNA, ya, hasil dari DNA, bukan dosa katanya. Ya, perlu kita kasihani orang LGBT itu. Ya benar, pribadinya, personalnya perlu kita kasihani. Tetapi kita harus benci perbuatannya, ya kan? Gitu loh. Nah, gereja
Kadang-kadang dia mau cari gereja yang terbuka, yang liberal gitu. Nah, kalau khotbahnya, wah Tuhan berkati kamu, Tuhan akan sayang kamu, Tuhan cinta kamu, ya kan? Wah itu, wah aminnya keras, dia suruh pikul salib, hilang dia kayak Metro Mini disalib bajai, hilang langsung gitu ya. Giliran pemuritan, hilang dia gitu loh. Giliran nanti persembahan perpuluhan, hilang dia gitu loh. Tapi kalau diberkati, Tuhan sayang kamu, benar Tuhan memberkati sayang kamu. Tapi gini, itu nggak utuh gitu loh, nggak secara holistik kita mengenal sebuah relasi dengan Tuhan. Ya senangnya nyaman-nyaman aja gitu ya. Nah, apa yang dicari adalah hasil atau ekspresi kebudayaan saat ini. Kebudayaan membentuk kita untuk melihat apa yang kita sukai atau apa yang kita anggap benar. Itu idealismenya tinggi. Ya, pokoknya apa yang dia suka, dia nggak peduli dengan kanan kiri. Ya, dia nggak peduli dengan segala aturan-aturan. Pokoknya saya sukanya begini udah. Tuh. Jadi dia punya dunia sendiri. Apa yang dianggap benar. Pokoknya kalau orang tua saya datang ke gereja, udah duduk, diam, ya 5D, ya duduk, ya doa, diam, dengar, dadah, udah nggak mau ngapa-ngapain, ya doa, duduk, diam, dengar, dadah, selesai pulang. Ada makan-makan, nimbrung dia, ada minum teh, nimbrung dia gitu loh. Nanti kalau nggak ada, udah dadah pulang. Nggak mau dibentuk, nggak mau dimuridkan, ya. Jadi ini adalah antinomianisme. Nah, kita mau refleks sebentar lagi ya. Kita parkir lagi ya, kita renungkan lagi, bertanya-tanya bertanya lagi di hati kita, silakan dijawab dalam hati. Apakah kita sering tidak memikirkan Tuhan ketika melakukan dosa? Ada rasa ke Tuhan. Atau lagi gosip, lupa sama Tuhan. Ya. Lagi korupsi, lupa sama Tuhan. Bohong dengan suami, waduh lupa dengan Tuhan gitu. Ya, kita lupa ya. Kita nggak pernah mikirin lagi kalau Tuhan itu sedih dengan apa yang kita lakukan. Nah, ya. Terus yang kedua, apakah kita sering jatuh ke dalam dosa yang berulang-ulang tanpa penyesalan? Sebagai orang percaya kita bisa jatuh dalam dosa, ya kita bisa terpleset termasuk saya, gitu loh. Tapi begini, dia nggak ada penyesalan. Bahkan gini, dia menikmati dosa itu karena dia menganggap Tuhan pasti ngampun. Dah, ya bertekun aja dalam dosa. Gitu. Yang ketiga, apakah memilih untuk tidak peduli dengan dosa yang dilakukan sesama? Ada sesama kita jatuh dalam dosa, kita nggak peduli. Dah, urusan dia, urusan dia. Saya nggak peduli lagi. Nggak ada sebuah empati, Om. Ya, nggak ada simpati lagi. Nggak ada kepekaan lagi. Ya, nggak ada belas kasihan sama orang. Ya, nggak peduli lagi dengan dia. Ya, apakah itu ada dalam diri kita? Atau kita nggak peduli dengan sesama kita yang hadapi masalah. Ya udah, masalah dia. Masalah gue juga berat kok. Gue juga banyak masalah. Saya juga masih banyak masalah. Ya, untuk ngurusin masalah saya aja berat. Ngapain ngurusin masalah orang lain? Nggak peduli. Ya, mungkin orang lain nggak butuh kita punya uluran lain gitu loh. Mereka mungkin hanya butuh diperhatikan, ya, didoakan, didampingi, ditemani hadapi masalah. Ya, mungkin solusinya dia nggak cari gitu, dia nggak minta juga solusi dari kita. Tapi ketika kita ada peka, nanya kabarnya, apa yang sedang dialami, sehat enggak, ya kan? Kenapa lama nih nggak hadir di Power of Love? Kenapa? Ya ada nggak kita peduli dengan mereka? Telepon mereka, tanya mereka, ya tanpa menghakimi. Ya, jangan nanti kamu kalau nggak ikut Power of Love nanti cilaka kamu. Nanti kamu nggak Power of Love nanti kamu lihat aja Tuhan balas. Wow, itu nanti ya dalam ekstrim legalisme, ya jangan menuntut mereka tapi tanya apa kendalanya. Nah, saya kadang-kadang di dalam jurnal ya ada anak-anak rohani nggak ngirim jurnal, saya nggak mau hakimin, ya udah biarin aja ya, tapi saya tetap berdoa. Ya nanti ada waktu saya tanya, kamu kenapa, ada kendala waktunya apa nih? Bentar Bapak Ibu, laptop saya mati, saya nyalakan dulu ya. Oke, sudah.
Nah, ya kita pernah nggak nanya, "Mau ada masalah apa? Apa yang perlu saya doakan? Bagaimana kabarmu? Bagaimana keluargamu?" Ya, ya kita tanya. Mungkin kita nggak bisa memberikan solusi atas masalahnya, tapi setidaknya ada sebuah empati. Ya, tapi kalau orang antinomianisme, aduh, dia nggak peduli. Ya, masalah aku yang udah berat Tuhan. Aduh, masa saya pikul salib 2 biji, satu yang udah berat banget gitu loh. Ya, terus nggak peduli dengan komunitas kita yang sedang memiliki pergumulan. Ya, apakah di Power of Love ada komunitas yang sedang memiliki pergumulan? Ya, apa yang sedang dihadapi? Ya, kita ada agak sikap rasa peduli dengan mereka. Nah, oke, sudah. Nah, bagaimana menghadapinya? Ya, perlu sekali kita memiliki kesadaran akan Injil. Ya, 1 Korintus 15 ayat 1 bilang apa? Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Ya, nah, saat itu tuh ada tuh golongan-golongan, ya, orang Kepas, ya, gaya-gara pemimpin, orang Apolos, Paulus, ya kan. Terus mana yang harus tentang dimakan, orang-orang kaya makan lebih dulu dengan orang miskin. Kalau kita baca ayat-ayat atasnya kan, kesenjangan sosial, ya, orang-orang yang punya karunia lebih gitu. Tapi di sini katakan apa? Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yaitu bahwa Injil itu simpel, Bapak Ibu. Esensi daripada Injil begini. Ketika kita masih berbuat dosa, Tuhan berikan anugerah buat kita. Ya, Tuhan beranugerah buat kita. Anugerah itu menopang segala sesuatu dan segala sesuatu harus ditopang oleh anugerah. Ya, ketika kita masih berbuat dosa, Tuhan, ya, kita yang menerima anugerah saat kita masih berbuat dosa. Itulah Injil. Ya, kita bukan lagi berlomba-lomba untuk menang dalam pelayanan. Tapi gini, kita berlomba-lomba menunjukkan kemenangan Tuhan. Ya, hari-hari ini kita terus gak berlomba-lomba menunjukkan kemenangan-kemenangan Tuhan. Kalau kita hanya berlomba-lomba dengan kehebatan pelayanan kita, berarti kita masuk dalam sebuah legalisme. Karena pusatnya kita, bukan Tuhan. Gitu loh. Ya. Nah, bagaimana melawan legalisme? Nih, karena aku adalah orang yang paling hina di dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat. Siapa sih Paulus? Dia tuh, waduh, orangnya tuh pinter banget, hebat, ya. Bahkan sebenarnya gini, dia kalau mau membanggakan pencapaiannya bisa dan dia pantas buat sombong, ya, gitu loh. Tapi dari sini kita bisa menilai bahwa semua apa yang telah dicapai dari Paulus, ya, yang dinilai oleh semua orang itu sesuatu yang amazing, ya, powerful, luar biasa banget. Tapi Paulus bilang, itu yang saya anggap paling hina. Ya, jadi untuk melawan legalisme, sebenarnya kita harus sadari ketidaklayakan kita. Ya, ketidaklayakan kita. Itulah cara kita melawan ekstrim legalisme. Supaya kita nggak sombong, kita nggak membanding-bandingkan orang lain dengan kita. Ya, kita layak bahwa sampai hari ini, titik ini Tuhan, saya masih bisa melayani firman, saya bisa ikut power of love, saya masih bisa berdoa, saya bisa bisa bergereja, melayani jemaat, menangkan jiwa-jiwa. Itu tidak ada peranan sedikit pun dalam diri saya. Semuanya pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Kalau Rasul Paulus bilang gini, saya nggak layak disebut Rasul. Mungkin kalau saya ini nggak layak jadi majelis Tuhan. Saya ini nggak layak jadi penatua Tuhan. Saya itu nggak layak jadi worship leader. Saya itu nggak layak melayani di power of love. Ya, saya nggak layak menjadi penatua. Saya nggak layak tuh, gitu loh. Nah, tapi orang legalisme sering lupa dengan siapa dirinya.
terlalu asik dengan berselancar akan pencapaiannya. Terlalu asik, ya. Sebenarnya gini, kalau Paulus mau sombong, udah pantas, Bang. Bahkan pada zaman itu orang-orang yang imam-imam yang luar biasa hebatnya, dia bisa bantai semuanya gitu loh. Yang mereka yang merasa hebat, dia bisa bantai semuanya. Paulus kurang apa? Tapi gini, dia nggak lakukan tuh, ya. Makanya dari ini kita bisa bercermin. Termasuk teguran buat saya pribadi. Termasuk buat diri saya pribadi. Saya ditegur terus. Saya belajar terus tentang hal ini. Ya, kita perlu hati-hati. Semakin tinggi posisi kita, semakin panjang jam pelayanan kita. Ya, dulu kita tuh nothing, dianggap sesuatu yang nothing lah. Tapi sekarang jadi something. Disitulah posisi tempat yang paling licin buat diri kita. Kita mudah jatuh dalam ekstrim legalisme. Salah fokus. Fokusnya bukan ke Tuhan, tapi fokusnya ke diri dia. Ya, hanya kita yang tahu siapa diri kita. Ya, dan yang paling tahu siapa diri kita itu Tuhan. Nggak bisa dibohongin. Ya, nah itu. Jadi saya berdoa setiap kita di dalam pelayanan, ya, kita yang sebenarnya nggak dilayakkan, tapi dilayakkan. Itulah Injil. Kita yang nggak mampu tapi dimampukan. Itulah Injil. Kita yang nggak pantas tapi diberikan kesempatan. Itulah Injil. Kita yang harusnya binasa menanggung memikul salib itu. Tapi terjadi pertukaran radikal oleh darah Yesus. Kita memperoleh anugerah keselamatan. Itulah Injil. Ya, mari kita renungkan terus. Ya, Paulus dia bilang, aku ini orang yang menganiaya jemaat Allah. Ya, oleh pemberontakan kita dia disesat. Ya kan? Oleh kelakuan kita. Dia makanya ada di atas kayu salib. Gitu. Kita tuh gak layak. Benar-benar gak layak. Tapi jikalau hari ini Tuhan layakkan, itu adalah Injil. Anugerah yang khusus yang akan diberikan bagi setiap orang. Ya, Bapak Ibu adalah cintanya Tuhan. Ya, ada Ibu Amin. Kristina di sini, cintanya Tuhan. Ibu Tiar, cintanya Tuhan. Ibu Nelly, cintanya Tuhan. Ibu Dewi, cintanya Tuhan. Pak Victor, cintanya Tuhan. Ibu Ellen, Pak Mulyono, itu cintanya Tuhan. Dia nggak akan tinggalkan kita. Ya, dia layakkan kita. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana melawan antinomianisme. Ya, 1 Korintus 15 ayat 11 bilang apa? Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi untuk melawan daripada antinomianisme ini jangan hidup bersantai-santai. Tapi bekerjalah lebih keras. Kerjakan keselamatan itu. Ya. Jadi salib itu jangan buat kita jadi santai, mentang-mentang udah diselamatkan, ya. Saya kadang-kadang kalau ngeliat anak-anak Tuhan, ya, kamu kenapa mau jadi orang Kristen? Ya supaya saya diselamatkan. Kenapa mau percaya Yesus supaya saya diselamatkan? Saya mau katakan itu egois banget, ya. Yang dipikirin dia doang diselamatin gitu loh ya. Yang lain nggak bodoh amat diselamatin apa enggak. Yang penting gue udah selamat gitu loh. Ya, jadi salib jangan buat kita santai. Lupa dengan apa yang harus kita responi setelah terima anugerah keselamatan. Ya, nah, umpamanya gini. Waktu saya mau membangun manusia roh, ya, kita harus berpikirnya begini. Karena Yesus yang adalah roh telah menjadi manusia untuk kita. Maka sekarang saya adalah manusia berdosa bisa hidup di dalam roh bersama-sama dengan dia. Ya, itu. Dalam memberi, saya bisa memberi, jangan supaya nanti diberkati. Nah, kalau saya bisa memberi supaya nanti diberkati, saya bisa memberi supaya usaha saya diberkati, saya bisa memberi. Kalau itu masuk dalam legalisme, ada pengejaran, ada tuntutan.
Tapi kita ubah. Saya memberi karena Yesus adalah Tuhan yang memberi. Nah, itu motivasi kita benar. Karena saya cinta pada Yesus. Dia sudah memberi. Maka saya bisa memberi dengan sukacita. Ya, jadi karena apa-apa karena maka bukan supaya. Kalau supaya ya kan. Nah, saya pernah lagi ngebangun jiwa-jiwa baru untuk mereka berkoram dia tiap hari ya. Jadi kita ada WA call. Nah, saya deteksi. Nah, saya deteksi, mulai saya cross check. Oh, udah 1 bulan jalanin, ya konsisten mereka ya doa-doa terus. Saya tanya, apa sih yang membuat kamu bisa konsisten setia sampai hari ini? Ya kok supaya saya semakin intim dengan Tuhan, semakin semakin supaya agar. Nah, di sini saya bisa deteksi. Oh, ternyata kita masuk dalam legalisme. Saya hakimi mereka enggak? Kalau saya hakimi mereka, saya jatuh juga dalam legalisme. Enggak, saya enggak hakimin mereka. Ya, saya enggak marahin mereka. Saya enggak nasihatin mereka. Tapi saya bilang gini, yuk kita sama-sama naik dalam satu level lagi. Ya, apa levelnya? Nah, levelnya adalah gini. Kita semakin hari berdoa, ya, karena Yesus selalu berdoa buat diri kita. Karena Yesus selalu bersyafaat dengan kita. Itulah yang membuat kita menjadi jatuh cinta sama Yesus. Maka ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang apa pribadi itu yang kita cinta itu ingin kita lakukan, pasti kita lakukan dengan penuh sukacita. Benar ya Bapak Ibu? Ya, kalau kita sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, orang itu bilang beliin martabak dong, pasti dibeliin walaupun jaraknya 10 kilo dari rumah, pasti dibeliin karena rasa cinta itu lebih dalam daripada pengorbanan itu. Ya, karena kita akan melihat pelayanan itu jadi suatu kehormatan ya kalau diperintah ya kan kita cinta dengan Bapak Presiden Prabowo. Tiba-tiba Ibu Tia diangkat jadi utusan presiden di dalam rukun beragama karena yang kemarin satu agak mundurin diri gitu ya. Tiba-tiba diundur. Wih, pasti rasa cinta Ibu Tiar kepada Bapak Presiden itu pasti siap. Wah, pokoknya siap lakukan terus. Kan rasa cinta dengan bangga dengan Bapak Presiden kita. Ya, yang sudah kita doakan, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu itu, aduh, enak banget. Ya, ada damai sejahtera yang kita kejar, ada sukacita yang kita kejar, ada kasih yang kita kejar ya. Nah, dalam melayani juga ya, saya mau melayani ya, tanpa beban, namun karena suatu kehormatan bisa Yesus. Karena apa? Saya bisa melayani karena Yesus telah terlebih dahulu melayani saya. Nah, itu ya. Saya mau bertobat bukan supaya untuk diterima oleh Tuhan. Nah, makanya jangan supaya terus. Akhirnya ego, pencapaian yang kita cari, pengejaran sesuatu, ada agenda yang kita cari, ya. Namun karena saya sadar, ketika saya bertobat, saya menangis, menyesali, tapi saya sadar bahwa Allah selalu mau menerima saya dan Roh Kudus yang menyadarkan saya. Ya, jangan ngerasa kita tuh bertobat tuh karena kita sadar ditegur oleh ini, ditegur oleh iya, terkadang Tuhan bisa pakai, ya. Tapi begini, itu karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Tugas utama Roh Kudus adalah menyadarkan kita apa yang kita lakukan, ya. Gitu loh. Nah, dalam bertekun dalam firman, setiap hari saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Bukan supaya nanti diberkati, bukan supaya nanti hidup saya damai, bukan supaya keluarga saya baik-baik saja, bukan supaya dapat rezeki berkat gitu loh. Namun karena Yesus setiap hari dia mau berbicara dengan kita. Wow. Kalau kita baca firman Tuhan, dengan sebuah kesadaran karena Yesus mau berbicara dengan saya, dia mau ngobrol sama saya, dia mau nyampein sesuatu pesan yang penting buat saya supaya setiap langkah saya, setiap hidup saya ya, maka saya mau meresponi, dengar suaranya ya, dengar apa yang Tuhan mau, saya dengar baik-baik. Kalau ada sesuatu yang saya periksa dalam diri saya, ada sesuatu yang nggak benar, Tuhan ungkapin, saya suka cita, saya bahagia sekali jika Tuhan udah koreksi saya, nasehatin saya, ya, gitu loh. Kadang-kadang kita dapat WA aja dari Bapak Presiden, ya, Ibu Lydia, ya, saya ingin nyampaikan sesuatu sebagai presiden.
kepada rakyatku yang kukasihi. Ya, dia sampaikan bla 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 bla. Ih, seneng banget ya. Tiba-tiba dari sekian juta orang, 260 juta orang kita di WA dengan kata-kata seperti itu. Apalagi Tuhan, ya. Dari miliaran orang tiba-tiba Tuhan mau berbicara dengan kita. Nah, kalau kita punya motivasi seperti itu, ya, artinya gini, kita sedang menghidupi Injil. Injil itu kita hidupi, ya. Kita ngalamin mesra, ya. Mudah dengar-dengaran, mudah dikoreksi, ya. Firman-Nya, Injil adalah segala sesuatu tulisan yang diilhamkan Allah untuk menegur kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki hidup kita, mendidik kita. Maka kita mudah sekali untuk melepaskan ego kita. Kita mau dengar-dengaran, kita mau diperbaiki lebih lagi, lebih lagi. Semakin hari kita semakin murni, semakin mengalami pengudusan diri. Wih, kalau kita baca firman dengan sebuah perasaan atau sebuah gaya hidup seperti itu atau sebuah mindset bahwa Yesus mau berbicara dengan saya setiap hari, ya, itu luar biasa banget, ya. Jangan sampai kita banyak ngobrolin tentang Tuhan. Ngobrolin tentang Tuhan, wah Tuhan baik begini, tapi kita nggak pernah lagi ngobrol mesra dengan Tuhan. Ya, jangan cuma jago ngobrolin tentang Tuhan, tapi kita mau jago ngobrol, ngobrol dua arah. Ya, jangan minta terus. Giliran Tuhan bicara, oh enggak. Apalagi kalau ada perkataannya yang, aduh nggak enak nih. Ih, area ini nggak dulu deh Tuhan, saya nggak bisa lepas nih, yang ini nih, ya nggak mau Tuhan, ya kan, tapi kalau lain oke deh gitu. Nah, kita nggak ada sebuah obrolan yang baik gitu, ya. Jadi kita, yang terakhir, ya, Injil diberitakan bukan hanya sebagai kebenaran untuk dipahami, kebenaran untuk dipercayai, tetapi sebagai kuasa Allah untuk mentransformasi hidup kita. Jadi saya mau katakan gini sebagai penutup. Tanpa Injil kita tidak mungkin alami transformasi. Nah, ya, karena hanya Injil lah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang mentransformasi, ya, yang akan memetanoia, mengalami perubahan hidup setiap hari, ya. Makanya firman-Nya bilang gini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, ya. Ngerti nggak arti pelita? Bukan senter loh, pelita tuh kayak apa ya? Kayak patromak gitu yang kecil itu, ya. Setiap jalan kita bawa pelita, kira-kira cahayanya berapa meter sih di depan kaki kita? Paling cuma 2 meter, ya, paling jauh ya 2 meter. Kecuali diangkat lebih tinggi lagi, bisa sampai 3-4 meter. Tapi kalau dibawa sampai ditenteng paling semeter 2 meter. Baru kita bisa tahu di depan ada batu, ada sekali, ada sungai, ada apalah gitu, ya. Artinya apa? Firman itu menjadi pelita. Berarti gini, setiap langkah kita butuh firman, gitu. Ya, jangan kita butuh firman hanya seminggu sekali. 1 minggu kita baca, udah buat seminggu nih. Gak bisa. Nah, firmanmu adalah pelita bagi kakiku, artinya pelita itu, firman itu hanya dibutuhkan untuk sehari 2 hari. 1 hari aja gitu. Ya, karena esok ada kesusahan sendiri, hari ini ada kesusahan kita. Jadi kita mau sama-sama mengalami transformasi. Saya berdoa, Bapak Ibu mengalami transformasi karena Injil. Amin. Tuhan memberkati. Amin, amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Cikian. Silakan ditutup dengan doa. Oke, kita berdoa ya. Bapak di sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, penyampaian sabdamu bagi kami agar kami nggak jatuh di dalam dua ekstrim, yaitu legalisme yang selalu mengukur orang lain, mengukur siapa saja dengan ukuran kami, dengan cara kami, pandang kami. Bapak, kami juga nggak mau jatuh dalam antinomianisme yang menganggap bahwa anugerah itu sangat murahan, ya, hidup kami sembrono lagi, ya kami hanya mengetahui Tuhan tidak dengan secara utuh, hanya melihat Tuhan dari segi kasih saja, tetapi legalisme melihat Tuhan dari segi relasi tuntutan-tuntutan. Bapak, ampuni kami jikalau kami sering jatuh di dalam dua ekstrim ini. Kami butuh sekali kasih karuniamu, mohon anugerahmu untuk bisa memampukan kami untuk terus boleh hidup di dalam Injil dan Injil yang terus kami
menghidupi kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa buat Bapak Ibu untuk mengalami sebuah transformasi di Power of Love ini, yang mereka hidup selalu berpusat kepada Injil. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan naikkan syukur. Amin.